tinggal di mana? Oh iya, udah pernah kesini belum? Pripat yang? Oh iya. Oh iya, udah dipraktekin belum? Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos, tadi barusan yang keluar tuh tamu gue dari Kalimantan, Pripat yang kedua. Yang dari Kalimantan Tengah. Dia tuh waktu dia datang ke sini, kalau dia kan punya tambak bandeng, udang sama bandeng. Itu hasilnya nggak pernah memuaskan. Dia praktekinlah ilmu RDA, dia cebok alat kelamin, air cebokannya disiram ke tambak udang. Kalau dia bilang pokoknya panen harus 3 ton. Bener lu 3 ton. Pokoknya kalau panen harus 3 ton. Harus 3 ton. Pokoknya gua harus punya ekskavator 5 unit. Gua harus punya ekskavator 5 unit. 1 unitnya 1 miliar berapa tadi? 1 miliar 100. Alhamdulillah dia punya ekskavator 5 unit. Udah tidak pernah datang. Ekskavatornya macet, digembok sama leasing. Gue bilangin, mbaknya asli Jawa atau Sunda atau Jawa Tengah atau? Saya aslinya Padang, Pak Haji. Oh Padang. Kalau bos di asli mana? Bapak Betawi, Ibu Bogor, Pak. Bapak Betawi, Ibu Bogor. Nah kalau gue kan Jawa Tengah, bos. Kalau di Padang ada apa enggak ya? Gue nggak tahu kan. Kalau di Padang ada, kalau di Betawi sama di itu ada apa enggak? Kalau di Jawa ada, bos. Jadi gini, bos. Kalau gue beli sepeda, kalau sekarang sepeda motor lah, dulu zaman gue tuh tahun 70 tuh sepeda. Itu nenek gue selamatan motong ayam. Oh iya, di Padang ada. Ada? Ada. Jadi kalau beli motor motong bebek gitu ya misalkan ya. Papa kalau misalkan beli mobil, beli apa kan, harus potong ayam tuh darahnya harus diituin ke mobil. Iya, selamatan betul. ya. Selamatan, betul. Nah mau gue, bos, beli ekskavator harganya 1 miliar 100. Potong dah sapi. Kan harganya 1 miliar 100. Ini nggak ada tuh syukur-syukurnya. Syukur cuman ngucap doang. Mana bisa. Kita harus ada berbuat. Jadi kalau di RDA berbuat. Digembok lah si ekskavatornya 55 datang kemari jauh. Aduh, gue bilang. Terus gimana ceritanya nih, Pak Bos? Sama istri cinta apa yang mau diceritain? Pak Haji kan harus sering Pripat. Kalau yang pertama kan saya Pripat paksain minjem Pak di koperasi. Ya. Alhamdulillah tuh. Saya minta top up 10 juta, dia kasih 18 juta Pak. Begitu dari sini besokannya dia nanya lagi. Ya kita gimana Pripat yang kedua, tenang aja. Malamnya kan ML Pak Haji tuh. Karena udah keras Pak Haji tuh. Yang nawarin istri atau si bos yang minta? Istri. Oh istri. Oh ya terus? Pulang kantor ya kan minta di nenen Pak. Ya. Begitu selesai langsung Pak, kling 18 juta cair Pak. Bener? Bener Pak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Bos, kok lo pede bener bos? Kalau gue boleh tahu apa yang harus Pak Haji kan ikutin Pak Haji. Iya. Haji Dan Marco ini bos. kan yang terakhir Pak Haji. Apa? Ini istri yang terakhir Pak, harus lebih. Oh iya. Jadi yang terakhir itu berarti nomor berapa? Ini nomor 4 Pak. Nomor 4. Nomor 1 dapat anak gak? Dapat Pak. Berapa ya? 1. Nomor 2? Enggak. Nomor 3? Enggak. Nomor 4? Belum Pak. Oh belum. Saya juga mau nanya Pak Haji nih. Kan saya udah ngaceng udah. Udah? Nah kalau keras kalau dijepit Pak Haji Oh. baru keras. Apa? Kalau dijepit sama dia baru keras Pak Haji. Oh kalau iya. penetrasi Pak Haji. Oh iya. Cuma dia kan berasa keluarnya masih sedikit Pak Haji, belum banyak katanya. Itu gimana caranya Pak Haji? Gampang bos, bisa gak sebelum alat kelamin lo masuk ke alat kelamin istri, tangan lo dulu yang masuk ke alat kelamin mbaknya. Jadi sebelum alat kelamin suami masuk ke alat kelamin mbaknya, tangannya suami di kukunya dipotong dulu, jangan runcing. Kok Pak Haji tahu? Pengalaman kan, gue pakarnya bos. Nanti dipotong terus dikikir sampai kena dagingnya nih, kulit.
Nah nanti suami suruh masukin jarinya ini, jari tengah dulu. Masukin jari tengahnya, usahain 2 jari. Setelah masuk 2 jari, usahain sampai masuk, sampai ketemu pangkal ujungnya alat kelamin. Jadi alat kelamin bayinya tuh bentuknya begini. Ke dalam. Jadi ini kan pangkalnya begini nih. Jadi mbaknya begini nih, alat kelamin si bos nih. Nah, lo jepit gini nih. Nah, lo gini-gini. Sampai nanti dia kayak air mancur. Cerut, 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 cerut. Sambil mbaknya ngeremes alat kelaminnya suami. Udah keras, baru bilang, Mas udah keras, masukin. Nah, baru dimasukin. Itu klimaknya bisa bareng, bos. Bahkan ini sempurna. Siap, Pak Haji. Nah, kalau dia sempurna, itu yang dibayar kontan sama Allah. Siap, Pak Haji. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue dapat piala banyak, bos, berjejer. Mendingan gue yang praktekin, lo ambil pialanya aja. Terus gimana ceritanya? Ya, mohon maaf Pak Haji, sekarang saya banyak tanya. Kalau kemarin katanya masih grogi Pak Haji gitu. Oh, si grogi. Iya. Istri saya Bos, masih grogi, katanya, emang waktu kenapa di sih? McDonald, kapan kita ketemu McDonald? Iya, betul Pak Haji. Iya. Emang lo gak banyak nanya waktu di McDonald? Sebentar Pak Haji. Oh, sebentar. Dulu belum nikah sama dia Pak. Oh, belum? Belum. Oh. Kata Pak Banyak Haji ngobrol suruh- juga suruh- di suruh McDonald, stalking. banyak juga nanya enggak? Dia sering nanyain ke anak Apa? saya, ke anak saya nanyanya. Oh, ke putrinya. Iya, Jadi jadi PDKT-nya ke anak aku dia. Oh, nggak PDKT lihat ke- banget wajahnya, enggak. Jadi aku di mana dia di mana gitu, nggak ada ngobrol kontakan, ngobrol enggak gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi ngobrolnya sama anak aja. Nah pas dia deketin ke anak baru aku tanya, "Dek, siapa itu Pak? Apa sih Bapak yang Om yang tadi mah?" Ya udah baru saya nanya kan apa terus sebenarnya sih ngarahin ke bagus sih ngarahin ke kan anak saya dulunya mau sekolah itu Pak Haji tadinya gitu. Nah, lama-lama ya itu deh jadinya. Gitu. Pak Curhat. Haji. Sering curhat di telepon Pak Haji. Oh, cering curhat. Iya. Oh, nggak pakai WhatsApp lagi, Nah, langsung iya, aja. Telepon Iya. Pak, sampai jam 2. Ya, dia Waktu kenalan tuh, mbaknya tinggal di Bandung apa di Jakarta? di Bandung. Di Bandung. Iya. Bosnya tinggal di Tangerang. Tangerang. Oh, jadi Tangerang Bandung. Iya. Terus lanjut, Bos. Pertanyaan apa, Bos? Yang kedua Pak Haji, jadi kan istri saya nih ada temennya suka cerita, Nop, lu kalau gua lihat katanya punya khodam katanya. Mm-mm. Khodamnya 2 ada dari buyut istri ibunya sama satu khodam lagi harimau nih Pak Haji ini. Mm-mm. Itu bagaimana menurut Pak Haji? Terserah sih, Bos, mau dihilangin apa enggak. Saran gue mah jangan dihilangin. Siap Pak Haji. Karena Udah aja biarin. iya, karena Emang ada sih. memang ada. Tapi kan gue dari lo pertama kali ketemu, bahkan kemarin ketemu, nih sekarang ketemu, gue nggak pernah nyaranin untuk ngilangin karena kan Siap. nggak bawa sial. Kecuali ada tamu RDAY privat, gue bilang ya gimana lo mau kaya raya, orang di badan lo ada hodamnya. Gitu. Kalau gue lihat sih dia nggak bawa sial, malah jagain lu. Iya betul Pak Haji. Soalnya kalau nanti dihilangin, ntar kalau bini lo diambil orang lo mau. Soalnya yang jagain bini lo itu dia. Jadi kalau ada Siap. cowok yang dekatin, Banyak Pak Haji. iya. Soalnya bini lo tuh pulen, Bos. Iya, betul. Alat kelaminnya pulen. Kalau ada 6 gue pesen 5. Mantannya barang bagus Pak Haji. Apa? Kalau kata mantannya barang bagus. Iya. Makanya neror terus Pak Haji. Iya, jadi bini lo, Bos, Alhamdulillah, walaupun apa yang udah disarankan Pak Haji dia pakai baju saya. Nerornya enggak, cuma larinya ke anak Pak Haji, melalui anak tuh neror sekarang. anaknya siapa ya? Anak istri saya Pak Haji. Yang nomor berapa ya? Tapi gini Pak Haji, setelah kesini ya kemarin kan privat kita, terus alhamdulillah saya ini kan terus anak saya tuh kumpul semua akur. Alhamdulillah kemarin lebaran haji tadinya itu saya kesini hari Kamis mau kesini, cuman karena anak-anak kumpul Ngumpulnya di mana? di rumah kita di Tangerang. Di Tangerang? Iya kumpul, alhamdulillah Pak Haji beneran ini mah terus udah gitu sama anaknya beliau kan saya belum ketemu ya, alhamdulillah kemarin ketemu dan Di mana? kemarin di acara nikahan kalau sama anak ayahnya tuh ketemu di acara nikahan kakaknya kemarin keponakannya beliau gitu kan. Nah kemarin ketemu alhamdulillah aman gitu nggak pokoknya
ya saya bisa ngerasain ya feeling saya bagus gitu, auranya bagus lah, ketemu semuanya gitu. Terus saya yakin kayaknya ya pasti, pokoknya kasah kita bener-bener aku yang gasin terus, pokoknya yakin pasti kita akan kumpul karena niat saya kan pengen kumpul bareng-bareng satu rumah, saya punya rumah yang gede. Gede 1000 meter. Alhamdulillah itu 1000 meter. Makanya minta sabar dari Pak Haji. Jadi anak lo total berapa bos semuanya digabung sama anaknya dia? 5. 5. Jadi bikin 5 kamar. Iya, betul. Lebihin 1 kalau ada suster, kalau ada yang mau ikutin. Gitu. Makanya minta sabar Pak Haji biar minggu Pasti ini. bos. Amin. Bos, kemarin nih bos. Kalau kemarin live gak sih yang kata mbaknya sakit tumor, kanker? Live ya? Ah, jadi lo lihat. Jadi dia sakit kanker. Dia udah berobat kemana-mana sakit kanker. Karena dia lagi cekcok berdua, gue bilang ya udah obatinnya dijilatin sama suaminya. Tapi karena lagi ribut, dia egois. Maaf Pak Haji, kata Pak Haji, itu Mana mic-nya? waktu itu dia mau di kemo, kata Pak Haji, jangan di kemo ntar malah mati. Oh gitu. iya, saya ngomong gitu. Jangan di kemo ya, nanti mati. Nah dia nggak di kemo. Alhamdulillah dia datang kemarin. Alhamdulillah sembuh total. Udah nggak keluar lagi mensnya, darahnya udah nggak keluar, jadi normal. Gua aja bersyukur bos. Jadi waktu itu gua ngomong apa? Waktu itu Pak Haji sabdain pasti sembuh. Amin, amin. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Sembuh. Amin, amin pasti. Kedua, dia disantet sama pacar. Jadi ada cowok di tempat kerjanya yang suka sama dia. Nah, dia duduknya di situ. Si ceweknya. Nah, si cowoknya ini kalau mau megang nenennya nggak mau, dia nangis, gerieng-gerieng. Kalau mau dipegang alat kelaminnya nggak mau. Karena kan dikalang sama si temennya satu kantor. Di sini bos tanpa gue sentuh, tanpa gue bilang mau dipegang. Bas, pegang mas. Dipegang nggak ngebrontak lo bos, betul. Padahal tadinya sebelum gue sabdain, yang berontak dia. Oh dia, ya udah malah begini. Oh. Gue bilang, jadi sebelum gue sabdain, mau dipegang dia langsung kayak mau nerekam suaminya aja. Gue bilang jangan dong, kan ini kan pasangan kamu. Nggak mau nangis. Nah, mau. Alhamdulillah dipegang sama suaminya. Pentil kanan, pentil kiri dipegang mau, terus dipegang alat kelaminnya mau. Terus dia bilang nanti sampai rumah dinenenin ya, iya. Nanti sampai rumah ML ya, iya. Pulang guyup tuh bos. Kalau di tempat lain kan diruqyah, Ya betul. pakai mahar. Betul Pak Haji. Buat apa diruqyah sampai mahar? Soalnya kalau kita diruqyah, aib-aib kita yang Pak di Haji dalam Marco, yang maaf saya dibotakin kata istri. Ya, iya. Marco katanya tuh. Iya. Beda ke Pak Haji Marco kata istri. Ya. Ngefans Pak Haji Marco. Lantas. Ngefans. Oh lo suka nonton Haji Marco juga Sering Pak Haji bertiap di hari. YouTube? Iya, dia Pak Haji aja kan selalu ada apa Haji juga kan. Jadi sebelum kerja, pulang kerja nonton. Nah. Ya tonton terus ya, pokoknya kita casnya gitu, yakin. Karena kan kalau saya berpikirnya gini Pak Haji, wasilahnya di sini. Tapi kan kita amalan saya tiap malam, saya sholat, tahajud, terus sedekah itu yakin. Dan saya WA Pak Haji belum dibalas. Oh iya, mana WA-nya? Coba Japri. Saya potong sapi, kemajuan Pak Haji, saya ini. Japri dong. Japri, sorry. Maklum dah bos. Coba Japri. Saya Pak Haji yang ada duduk di depan. Maklum bos. Tuh bos. Ada berapa yang belum gue jawab yang hijau? Yang hijau. Berapa? 25.000. Tuh, coba baca. Berapa ini bawah? 2552. 25.552. 25.552. Iya belum kejawab. Jadi maklum. Ijo. Japri gue.
Nanti biar lo japri, nanti kalau lo itu gue jawab halo atau gue yang duduk di depan Pak Haji. Ganduk kuota yang aku nih habis kalau Aduh, ya udah ntar lo japri ke gue ya. Iya. Terus gimana ceritanya? Terus Pak Haji, ini kan saya udah ngejalanin sama Pak Haji tuh dari mulai yang mandi malam, Mm-mm, terus sholat tobat 68. mm-mm. Nah begitu ngaji 12 juz, sisi saya udahlah ayah aja yang ngaji sampai 12 juz, dia aja tidur nggak apa-apa Pak Haji, saya jalanin. Mm-mm. Ya. Terus? Cuma kendalanya saya nggak sampai subuh Pak, sampai jam 8 pagi Pak Sampai Haji. jam 8 pagi. Pagi bisanya. Itu udah full banget Pak Haji ngajinya itu. Bos, lo mesti bacanya ada tekniknya. Siap. Coba lo ajarin tekniknya. Kalau cepet tartilnya, contohnya ada ayatnya. Ayo, cacet. Iya. Iya, jadi 12 juz semalam 4 jam itu bisa atau tidak itu memang tergantung pada speed kecepatan kita membaca dan daya tahan mata. Kemarin Kalau ngantuk mah enggak Pak Haji, kan udah jajan Pak Haji di kantor karena CD Pak. Iya. CD saya istilahnya mungkin saya enggak ngantuk Pak Haji. Oh enggak. Oh iya. Alhamdulillah. kalau kemarin ada yang mana ya yang kemarin yang itu bisa 1 jam 4 juz. Dia sudah lancar banget. Tapi gak kuat ngantuknya, maka kasih remason. Suruh kasih remason. Guyonnya begitu. Jadi memang kita ngukur melatih kecepatan itu kan kita bisa berhitung ya. Jadi kalau kita bisa 1 halaman itu bisa 1 menit, itu pasti bisa dapat 12 juz, bisa lebih. Kalau bisa 1 menit ya, katakan 1,5 menit, berarti kan 1 lembar 3 menit, 1 lembar 3 kali 9, 27, 30 menit 1 jam, dapat 2 juz. Berarti 5 jam. Itu maksimum Pak. Sudah maksimum gitu. Lo cara bacanya. Nah, cara contoh bacanya memang ayatnya, ngukurnya. tartilnya. Ngukurnya kalau kita bacanya inna a'toina kal kautsar itu ya pasti nggak nyampe. Nggak nyampe, 12 juz. Jadi karena kenapa ini ngukur bacaannya ukurnya inna a'toina itu tulisannya kan 1,5 baris itu ya. Inna a'toina kan 1,5 baris. Berarti kalau kita bisa baca inna a'toina itu bisa kurang dari 1 menit, syukur bisa 1/2 menit, bisa 10 kali baca inna a'toina hafal, berarti itu akan tercapai 12 juz. Jadi ini terlampaui. Maaf, tidak tercapai. Latihan ngukur kecepatannya, Kalau jadi untuk ya speed Pak masalah Haji, cepat alhamdulillah speednya. saya kan kata Pak Haji sholat yang 50 waktu itu dicicil. Kalau saya enggak Pak Haji, habis isya Bisa. itu 2 jam selesai Pak Haji. Berjamaah terus. Saya sholat Yang 50. Ya, 50 sholat Kalau yang sholat itu, 18 bisa. saya kan Ya, jamaah berjamaah Pak Haji, juga. jamaah itu sholat apa kalau Fatihah satu lapas Pak Haji. Oh iya. Satu lapas apa baca rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Anas. Itu 1 jam 50 rakaat 50 kali selesai Pak Haji. Oh salam. iya. Setelah isya ya 50 salam. selesai. Cuma kalau ngaji itu memang udah speed udah panjang lah. Itu Speednya maksudnya sudah. ngajinya dilafalkan Speednya, atau speed. di hati atau gimana? Ya, Pak? jadi keluarkan, cuman Tapi ya memang sedikit harus ya, cepet kayak kita cepet. baca Fatihah, harus secepat itu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. contohnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. cepet Ya, banget coba. Kalau Gue main cepet kita banget. baca kulhu aja lah ya. Kalau kulhu kan contoh itu contoh. Iya. Kalau kita bacanya kul huwallahu ahad, Allahus somad. 1 malam 1 juz. Tapi Pak Alingdat agak cepat lagi. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Bisa lebih cepat lagi speed kedua. Speednya dicepatkan lagi. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini kita habis sampai usomat, kecepatan yang keempat bisa saja sudah sampai Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bacanya yang lambat tadi belum selesai 1 ayat, kita sudah 1 surat sudah selesai. Jadi
Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil Ayatnya muttaqin sudah alladzina bisa. yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kira-kira begitu. Ya begitu. Nanti gini bos, nih. Nanti karena lo udah Terbiasa. terbiasa bacanya tartil namanya. Iya. Udah terbiasa, setiap lo ngucap itu jadi barang dan jadi uang. Contohnya siapa? Penulis buku Magnet Rezeki. Karena penulis Magnet Rezeki, dia punya sahabat pasien RDAY. Coba lu cerita dulu biar dia termotivasi. Iya, jadi mitra bisnisnya Pak Nasrullah itu nanti tak cari namanya, daftarnya dulu privatnya masih sudah di sini Pak Haji ya. Sudah di sini itu privat. Kita cerita seperti itu tentang sholat tobat yang dilakukan oleh Pak Nasrullah. Kita nggak tahu kalau dia temennya. Akhirnya beliau cerita, iya Pak Haji, Pak Nasrullah itu dulu utangnya ke saya Pak Haji. Utangnya? Itu teman saya. Utang. Jadi proyek-proyek dia ngambil materialnya ke saya, kurang modal juga ke saya. Tapi sekarang saya yang punya utang Pak Haji. Dia ngamalkan itu, dan saya sekolah di privat dengan Pak Haji untuk meningkatkan keyakinan, meningkatkan ini biar melampaui yang dicapai oleh Pak Nasrullah. Rasulullah. Terkabul. Kedua, Abdurrahman bin Auf, karena dia baca Qur'annya 30 juz setiap hari, tangannya bukan tangan besi, tapi tangannya tangan emas. Nah gue maunya si bos juga tangannya tangan emas, ucapannya jadi ucapan emas. Jadi apa yang lo inginin, rumah 1000 meter ada, mobilnya ada 23 ada. Kok pagi nyontoh ini? Karena gue di rumah segitu, mobil gue 23. Anak gue 3, bini gue 5, mobilnya 23. Lagi mana coba bayangin? Kok bisa? Lah gurunya bisa, mosok muridnya nggak bisa. Coba tangan emas, apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf biar dia termotivasi? Ya kalau sirah Nabawiyah dicukil dari yang diambil yang pas Abdurrahman bin Auf, itu kan cerita sejarahnya kan komplit itu ya di Sirah Nabawi itu, yang Abdurrahman bin Auf sahabat yang kaya raya, dermawan, sedekahnya luar biasa. Ternyata rahasianya adalah baca Al-Qur'annya khatam setiap malam. Tapi ada Kemudian- lagi di atasnya Abdurrahman bin Auf, namanya Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Dia semalam 2 kali Dua khatam. kali khatam. Karena dia ceritanya mulai kecil sudah hafal Quran kan kalau Imam Syafi'i kan ceritanya. Jadi sampai dijuluki tangan emas, bukan tangan besi. Dengan karomah yang beliau miliki atas wasilah karomah yang dia miliki ini, dia sedekahnya setiap subuh, yang lain ditanya belum sedekah, Abdurrahman bin Auf sudah sedekah. Sedekah Jumatnya lebih banyak lagi setiap Jumatnya. Nah dengan julukan tangan emas ini, dengan apa yang beliau lakukan ibadahnya yang luar biasa, dagangannya enggak ada yang enggak laku istilahnya begitu. Barang busuk bisa bernilai. Kalau sekarang istilahnya rongsokan saja bisa jadi uang besar dari barang rongsokan. Dari barang yang tidak bernilai jadi punya nilai lebih. Tangan besi. Beliau kurma yang tidak laku, yang busuk diambil di tangan beliau, akhirnya dicari orang untuk bahan obat, nilainya 10 kali lipat dari kurma yang sehat. Apa itu yang dia lakukan? 1, baca Quran. 2, sedekah.
dermawannya luar biasa, baik sedekah subuh mau sedekah Jumat maupun sedekah-sedekah yang lain untuk kepentingan Rasulullah dalam perjuangan itu. Jadi kenapa Pak Haji sampaikan tadi lisan kita yang dibaluri dengan baca Quran itu Pasti. manjur ucapannya, karena itu ada di surat Al-Muzammil bahwa ucapannya lebih mantap. Karena apa? Karena bangun malam itu jiwanya jadi tegar, jiwanya lebih kuat, baca Qur'annya menjadi, ucapannya menjadi lebih mantap. Apa yang dia ucapkan jadi, apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Kita bisa, harus bisa. Kedua bos, kenapa gue latih baca Quran? Kenapa gue latih sholat taubat? Karena usia kita udah 50 tahun, menjelang 50 tahun atau 50 tahun atau 50 tahun, kita udah gak mau lagi bikin perusahaan bos. Iya, betul. Kenapa kalau gitu bikin perusahaan? Anak buah banyak, pekerjaan banyak, kenapa nggak lu cuma ngucap aja? Dia mau bikin pom bensin, lo yang kenalin. Orang mau beli pom bensin, lo yang kenalin. Orang mau beli tambang nikel, lo yang kenalin. Orang mau bikin smiter, lo yang kenalin. Fee-nya aja sampai mati nggak habis bos buat anak cucu, ya kan? Kalau lo bikin, aduh, belum dikejar-kejar target. Ada contohnya, yang lo lihat aja sekarang di Solo tuh Sritek. Bapaknya yang rintis, anaknya yang masuk penjara. Bangrutin ya. Hah? Yang bangrutin anaknya. Ya iyalah, gue nggak mau. Udah aja lo pegang duitnya dengan cara itu. Pak Haji, emang ada contohnya. Nih, tadi gue baru cerita. 2011, gue makan nasi uduk di Tambora. Masih bisa, gue telepon dong temen gue, Gus, gue pesenin dong nasi uduk di Tambora dong. Pak Haji, ini kayaknya ilmu RDA ya deh. Kenapa? Udah nggak bisa lagi makan di sana di Tambora. Jadi bisanya apa? Dibungkus. Mau tahu? Pertama dibungkus. Kedua, mesti inden seminggu. Masa nasi uduk inden seminggu? Kayak nggak ada kerjaan. Ini yang parah nih, yang ketiga nih. Sebungkusnya 100.000. Dapat ayamnya 2 potong. Namanya nasi uduk. Apa Je? Tambora. Nasi uduk Tambora. Pejagalan. Nah, berarti sama bener ya sama ilmu RDAY. Apa tuh samanya? Beli sapi di RDAY 1, nggak nawar. 2, nggak milih. 3, nggak dibawa pulang. Ya Allah, ilmu banget RDAY banget. Coba di mana-mana kan kalau lebih sapi yang di pinggir jalan nawar. Iya. Milih warna. Dianterin. 3, dianterin. Kayak nggak ada kerjaan aja. Nah maunya gue coba bos praktekin. Bangun jam 00, senyum, wajib tahajud, baca Quran, mandi pandan 9 lembar. Baca Qurannya nanti pelan-pelan. Siap Pak Haji. Sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 pelan-pelan. Yang 50 pelan. Nanti bos, endingnya bos, di hari tua sih bos, semua orang hormat sama lu. Kok hormat? Karena lu dimuliain sama Allah. Kenapa lu dimuliain sama Allah? Karena lu muliain Al-Quran. Kitabnya Allah. Tapi kalau lu gak muliain Al-Quran, di hari tua kita gak dimuliain sama Allah. Ya betul? Betul, betul. Iya betul Pak Haji. Masa di hari tua kita naik Grab? Nggak mau lah. Sekarang gue nggak apa-apa naik Grab, tapi besok gue pakai Tahu supir. aja. Siap Pak Haji. Kita sih naik Grab, naik kereta. Iya Pak Haji, memang betul ya Pak Ustadz ya, cari akhirat dunia dapat. Makanya Iya. saya mau tanya nih Pak Haji, kemarin kan grogi ya, jadi saya juga kemarin tuh sempat usaha-usaha di rumah ya Pak Haji, ya MLM, kata Pak Haji kan nggak boleh, kata ayahnya nggak usah, jadi saya nggak. Nggak Terus usah. saya juga jual apa sih produk ya propolis, kata ayahnya nggak usah. Terus saya juga jual Nggak rendang, usah. jual rendang kan, saya terus silahkan, terus kata ayahnya nggak usah, semua nggak usah, jadi saya ikut Pak Haji, udah saya tinggal itu aja. Gimana Pak Haji menurut Pak Haji? Iya, mbaknya kalau bisa, kalau mbaknya suaminya lagi berangkat kerja,
mbaknya tinggal dinaikin aja ibadahnya apa yang bisa. Oh sholat tobat, ya udah Iya. sholat Iya, tobat. iya, itu yang saya Kan saya lakukan. udah sholat tobat Pak Haji Iya. 50 sama suami Iya. bareng. Iya. Kenapa nggak jangan 50? Kan itu ada 18. Oh dilebihin nggak apa-apa? Dilebihin dong, jadi Oh, 180. Oke, iya, siap. Kalau 50 kan 5, 18 berarti 180. Jadi kalau nggak ada suami, kita ngerjain yang kurangnya dari 18 dikurangin 5. Jadi yang 13 130. Iya. Boleh? Boleh. Ya itu aja yang saya lakukan gitu ya Pak Haji ya. Terus juga gini, anak saya juga kemarin kan pas udah kumpul mama katanya gitu ya. Yang anak laki-laki itu Pak Haji alhamdulillah. Nomor 1 lagi perempuan. Laki-laki. Nomor 1. Nomor 2. Perempuan. Nomor 3. Perempuan. Nomor 4. Ini perempuan. Oh perempuan. Ya. Terus alhamdulillah anaknya nurut gitu kan. Terus dia mau dipromosin jadi itu ya. Sudah jadi manajer seumur Pak Haji umur 23 23. di kawan lama Pak. Di Asko Pak. Oh kawan Sekarang lama udah sejahtera. manajer. Iya. Yang kunci-kunci. Ya betul Iya. Pak Haji. Itu yang punya Living Word Ya, betul ya. Betul, grupnya. Iya. Yang punya Asko. Pak Haji. Asko ya. Ya. Itu kan dulu dagang kunci-kunci di Glodok Iya, betul. bosnya. Siap. Terus dia bilang, mama nanti aku pengen kerjanya kayak BUMN gitu kan. Pasti kataku gitu. Mah supaya target aku mencapai 280 pasti 1 miliar. Alhamdulillah Pak Haji tercapai ya. Karena minta dilangkahin Pak Haji. Dilangkain, jadi kemarin Dilangkain pulang di tuh suuk, saya ya. sukin. Baju nggak pakai cadar kan langkain? Iya. Nggak pakai BH kan? Iya, Oh, iya. semua pokoknya saya lakukan apa yang Pak Haji sampaikan. Terus depan pintu nih semuanya sama saya digituin. Alhamdulillah Pak Haji. Omset terlampaui 1 M Pak Haji itu. Terlampauin. Terlampaui ya. Wow. Iya, maksudnya saya bersyukur banget ya mungkin itu tadi Pak Haji karena wasilahnya ini dan kita yakin anak saya juga Bang yakin. Terus saya ngomong kayak ini Bang, waktu Abang SMA kuliah, oke nggak apa-apa nggak celana dalam nggak dibalik. Abang sang dibalik Pak Haji tadinya ngotot enggak sekarang dibalik Pak Haji. Alhamdulillah Bang dibalik Bang yakin. Terus dia ini kan soalnya kalau udah kerja itu kan orang bisa berbagai macam Saingan. cara ya saingan. Terus caranya tuh ada hal yang aneh-aneh juga kan Pak Haji. Alhamdulillah sekarang nurut dan alhamdulillah sekarang sama bos-bosnya disayang gitu Pak Haji. Ini kan gitu. Kalau bisa bos, kalau dia Iya. mau, dia percaya, ambil celana dalamnya dia yang bekas pakai, mau tidur digosok di mukanya Tapi dia 99. jauh, Pak Haji, ngekos. Hah? Ngekos jauh gimana ya? Nggak serumah. Celana dalamnya dia, bukan celana dalam mamahnya. Oh, iya. Celana dalamnya dia yang Oh, bekas pakai, iya. sebelum tidur digosok di mukanya, 99 kali mau tidur, Iya. 99 kali bangun tidur. Iya. Nanti Jadi suruh- bawaannya kalau dia ketemu sama customer, bawaannya customernya mau order lagi, repeat order. Oke. Gue pesan lagi dong kuncinya dong, 3 set. Padahal kan udah ada kemarin gue kirim. Gatel aja mau beli. Gitu, manjur lah. Soalnya kan si pemiliknya gue tahu zaman dulu. Zaman susahnya, sekarang kan wow. Di Vimot di mana-mana. Asko di mana-mana. Iya. Dulu namanya bukan Asko, baru ganti kan sekarang. Paksain bos. Iya. Terus apa lagi? Siap, Pak Haji. Ini Pak Haji kaitan dengan sakit epilepsi saya kan Apa? Pak Haji suruh sakit epilepsi suruh naik kuda saya udah Pak Haji. Bos, Nah, gue punya pasien lebih parah dari lo. ya, siap. Masuk rumah sakit seminggu 2 kali. Istrinya nonton YouTube RDAY dari Hong Kong. Dia pulang ke Indonesia, dia cebok alat kelaminnya, air cebokannya diminumin ke suaminya. Air cebokannya buat bikin agar-agar, buat bikin puding, buat bikin teh, buat Sudah bikin itu, Pak, kopi, sudah. minum. Nah, umur lo berapa? 55 Nah, Desember. selama 55 hari Oh, ini setiap putus-putus. hari. Oh setiap hari ya. Ini putus-putus nggak continue Nggak sih? apa-apa, besok diulangi lagi, Oh, iya. besok ulangi lagi. Pokoknya selama 55 hari. Nanti lo sehat, normal. Beda sama orang yang sehat, lebih sehat lo. Air cebokan, jadi mbaknya bangun tidur sebelum pipis, cebok dulu. Sebelum pipis. Nah air cebokannya ditampung di ember atau di baskom. Nah airnya buat masak nasi, buat makan sekeluarga boleh. Tapi yang utama buat dia, bikin teh, kopi. Udah sehat, nggak usah pakai obat-obat yang lain. Nanti normal. Nanti mbaknya bingung, kok bisa ya? Ya ini kan ilmu zaman dulu. Kearifan lokal. Terus apa lagi? Ya terus karena saya pernah bilang tadi
karena bapaknya neror melalui anaknya, kadang-kadang istri saya juga lepas kontrol Pak Haji. Contohnya? Ya sekarang suka ke bawah jengkel juga, ke bawah emosi Pak Haji. Tadinya enggak, Gimana caranya Pak Haji itu? Bos, kalau lu mau nggak lepas kontrol sampai nggak kepancing jengkel, lu harus ini Pak yang lepas kontrol istri saya iya istrinya sama anaknya. sama anaknya itu harus ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali minimal. Lebih boleh. Nanti mbaknya nggak terkendali. Emang ada Pak Haji? Ada. Jadi kata Allah bahasanya, kamu ucap syukurnya dengan cara alhamdulillah. Coba lo terangin. Yang kalau dia nggak mau kegoda sifat, ngilangin sifat 18, salah satu kepancing jengkel. Caranya dengan ucap, datanglah kepadaku dengan taubat. Nah, coba. Iya, jadi untuk mengendalikan mengendapkan sifat-sifat yang Pak Haji tulis yang 18 yang tidak boleh, itu ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Bukan 5 langkah ke rumah pacar. Jadi yang pertama, selalu ucap alhamdulillah dari bangun tidur sampai dengan tidur. Dengan bersyukur itu kita akan menjadi tenang. Kenapa syukur menjadi tenang? Karena itu diulang-ulang ucapan seperti itu oleh Allah di surat Ar-Rahman, dan surat Ar-Rahman itu kalau kita dengarkan sejuk, damai gitu kan, yang sering dibaca anak-anak yatim kita itu kan Ar-Rahman itu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kita disuruh Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi bacaannya kayak bahasa Allah itu menekan kita. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Kok kamu nggak mensyukuri nikmatku? Bahasanya kan begitu. Jadi itu perintah untuk bersyukur. Tapi kan enak kita baca. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan. Bersyukurlah. Sampai diulang berapa? 31 kali. Dengan bersyukur kita akan jadi lembut, jadi mengendap, tidak gundah, tidak kemerungsung, tidak bergejolak, Tidak tremor. tidak tremor. Jadi kita hampir Nah, sama. kalau sudah begini, nah ini sudah masuk ini, kita sudah hafal ya Mas ya. Kalau ada orang yang Kesurupan. kalau tangannya sudah begini, wah ini Ada udah, di itu, eh? yang Lihat ya. lihat ya. Pegang Oke, lihat. sudah Iya, begini. betul. Yang satunya Ibu-ibu ya. kaki, sama tremornya, kakinya sudah begini, wah sudah mulai naik, wah ini sudah ini. Nah, gitu. Kita akan jadi tenang. Iya. Dengan apa? Ucap alhamdulillah, dengan bersyukur. Karena apa? La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka nikmat yang lain ditingkatkan, dilipat gandakan. Yang kedua, harus selalu bandingkan ilmunya Pak Haji, gede hajat apa gede jengkel. Gede hajat lah. Iya, itu selalu. Kita Kalau tuh jengkel harus- kan kita dulu sebelum kenal sama suami tercinta, kita udah meraktekin kan Iya. jengkelnya di mana-mana. Betul. Masa sekarang dengan suami kita yang luar biasa, kita masih itu lagi, janganlah. Iya, iya. Kan kita pengen kaya raya tajam melintir, rumah 1000 meter. Mobil 23 unit, seperti mobil Begitu juga guru. sebaliknya Pak Haji ya. Kalau suami juga kepancing jengkelnya juga dahsyat sama ya. Alhamdulillah juga. Iya Kalau sama. kita- Sama kita hampir ada ya mungkin itu ya. Nggak karena boleh. Apa sih masih itu aja sih, yang lain mah kita baik-baik Nggak aja. boleh. Cuman kepancing jengkel itu aja. Ya, terus yang Tiba-tiba nggak boleh. ketiga, apabila ada hal-hal yang menjengkelkan, yang mancing-mancing kita untuk emosi, itu alhamdulillah diiringi dengan sumpah hajat kita. Mm-mm. Alhamdulillah, dia mancing jengkel. Apa
siapapun dan apapun, bahkan kucing yang ngambil tongkolnya suami, kita tetap nggak usah dikejar-kejar pakai centong ya, dilempar centong, tapi tetap alhamdulillah pasti punya rumah 1000 meter. Alhamdulillah pasti punya mobil Robicon. Jadi kan tenang dengan alhamdulillah. Mengucap hajat dengan alhamdulillah, dengan mengucap hajat itu pasti jengkelnya pasti hilang. Coba kalau kita, contoh kucing lah yang gampang tadi, kita kejar dengan lempar-lempar apalagi ngejar, hilang nggak jengkelnya? Tambah jengkel. Padahal nilai tongkolnya berapa? 10.000 taruh dah. 10.000. Hajat kita 10 miliar. Nah, Janganlah. jadi itu satu, ucap selalu alhamdulillah. Yang kedua, apa tadi? Bandingkan selalu dengan hajat kita, bahwa kita, oh hajat gede, hajat saya besar, maka saya tidak boleh jengkel. Hajat saya besar, saya tidak boleh sedih, saya harus gembira. Yang ketiga, tambahin dengan hajat, ucapkan untuk melampiaskannya, lampiaskan, kemudian tarik hajatnya, tutup istilahnya Pak Haji, langsung ditutup dengan hajat yang baik. Yang terakhir yaitu bersihkan dengan sholat taubat tadi, tapi sholatnya bukan dalam rangka agar hajatnya terkabul, tapi niatnya harus karena Allah Ta'ala. Terakhir bos. Pada saat tahun 1928 kita udah ngucapin kalau ketemu sama si bos merdeka, ketemu lagi merdeka, ketemu lagi merdeka, papasan merdeka. Diucap dari tahun 1928. Itu dikabulin sama Allah tahun berapa? 45. 45, ya Allah. 28 ke 45 berapa tahun? Nah maksud gua, kenapa nggak lo ucap setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari? Apa kata-katanya? Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Rumah 1000 meter, rumah 1000 meter, rumah 1000 meter, rumah 1000 meter. Punya penghasilan 10 miliar. Itu diucap terus. Lagi apain? Lagi ML, lagi romantis, lagi sayang-sayangan, lagi kecup-kecupan. Itu diucap, lagi makan, lagi mandi sambil nyanyi. Pasti 10 miliar, pasti 10 miliar. Rumah pasti 1000 meter. Soalnya apa? Buktinya udah ada. Diucap dari tahun 1928. Allah ngabulinnya 1945. Itu kan kalau kita ketemu papasan ngucapnya merdeka. Nah maunya gue, kenapa nggak merdeka, 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 jangan pas lagi papasan. Jadi ucap hajatnya tuh kapan aja. Lagi makan, lagi pakai baju, lagi mbaknya lagi makein baju, lagi mandiin, lagi nyuapinin. Sambil nyuapin suami mau berangkat kerja, sambil netel-netel gini. Yuk sambil ngucap. Lo lihat hasilnya bos. Kalau ini memang alhamdulillah Allah buktiin secepat kilat. Kenapa nggak dipraktekin ke putri-putrinya, ke putra tercintanya? Abang, ini mamah meraktekin ini loh. Abang tahu mamah kan? Pada saat pa mamah putusin nikah sama suami tercinta. Abang lihat mamah kan kondisinya. Tapi sekarang coba abang lihat. Mamah meraktekin ilmu apa mah? Ini praktekin. Nah, jadi mbaknya jadi mentornya anak-anak. Pak Haji kok ini ya? Hah? Catatan saya kok nyambung ke Pak Haji, Pak mau ayah. Maksudnya anak saya itu memang gitu saya ngomongnya kok Pak Haji bisa sama gitu ya. Ya kan kalau peripat enaknya begini. Iya, maksudnya Kalau nggak kalau langsung. gabungan susah kelihatan. Iya, maksudnya alhamdulillah ini banget gitu. Sama banget apa yang saya sampaikan ke anak saya sama Pak Haji ke saya gitu. Iya. Jadi nanti maunya saya sesingkat mungkin harus terkabul. Kita harus jadi mentornya anak-anak. Nanti kalau anak-anak mau tambah yakin, bawa kemari. Kita tekan lagi kekuatan keyakinannya. Kita tekan lagi kekuatan keyakinannya. Kita tekan lagi. Jadi anak-anak
terkabulnya tuh nggak butuh usia dia 40 tahun, 50 tahun. Biarlah kita 50 tahun baru dapat 1000 meter, penghasilannya 10 miliar. Kalau bisa bapak sama ibu di usianya 50, tapi jangan sampai diikutin sama anak-anak. Gitu aja, cukup kita aja. Malah yang ngerti ini Pak Haji yang bontot. Ayo botot. Ayah, kata Pak Haji harus romantis gitu. Iya. Ingetin itu. Harus romantis. Nggak boleh debat katanya harus. Iya nggak boleh. Bos, lo kalau tidur bertiga atau berdua? Kadang-kadang bertiga, kadang-kadang Nah, nggak apa-apa, romantis, tidur bertiga gitu. Nanti bilang, adek di pinggir ya deket tembok ya, papa di tengah ya, mama di pinggir gitu. Kok begitu Pak Haji? Ya iyalah, kita harus romantis gitu. Romantis, bos. Orang yang romantis bos, rezekinya nggak pernah putus walaupun cuma 50.000. Tapi yang penting jangan sampai putus walaupun 20.000, nanti disyukurin naik lagi. Ujung-ujungnya berapa ya? 10 miliar. Kadang-kadang juga dia selalu bilang, Mama kalau marah-marah terus aku juara umum di sekolahan. Iya. Bagus. Iya, gitu. Iya. Setuju. Iya, terus saya centongin uang Pak Haji, alhamdulillah masuk tuh Pak Haji. Sekarang tuh, maksudnya kecil-kecil masuk ya. Gak apa-apa. Nah dari kecil nanti disyukurin nambah. Karena kan siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Dari kecil disyukurin nambah. Nanti lama-lama kalau udah gede, udah lari sendiri bos tanpa kontrol. Tanpa kontrol. Nggak bisa. Nggak. Terus gini Pak Haji, saya tuh kan ada ini rumah, lihat rumah ya Pak Haji, saya selalu mengucap saya pasti punya tuh Motherland. Nah itu tuh saya lihat kan ayahnya itu yang saya mimpikan kayak apa sih rumahnya itu Tanah kayak 1000 meter itu. tanah kayak kue gitu kan. Saya udah kesana, udah ijabin, saya udah salaman. Terus udah gitu yang punyanya itu berharap banget. Nah itu gimana Pak Haji? Kan jauh tuh saya gimana kan kata Pak Haji waktu kan beginiin. Saya ke fotonya, ada fotonya giniin terus gimana? Tulis Pak Haji? namanya. Tulis namanya, alamat lengkapnya. Mbaknya kalau pas suami tercinta kerja, mbaknya di rumah sendiri, lemes alat kelamin mbaknya tempelin, jadi milik. Jadi milik. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamanya anak yatim RD Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Subondo, jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik, Bos. Tulis pemiliknya, tulis alamat lengkapnya, patokannya deket apa. Kalau ada fotonya jadi milik. Dan ini udah terbukti sama tamu RDAY belum privat. Hanya nonton di YouTube tapi dia praktekin udah terkabul. Coba lu cerita. Apa yang dilakukan di kamar mandinya dia? Apa yang dilakukan di kamar mandinya dia? Dia punya rumah makan, kontrak. Berapa tahun namanya? 10 tahun. Sudah dikontrak di situ, sudah nyaman lah dia. Tiba-tiba mau dijual. Nah dia kan, wah ini harus jadi milik. Akhirnya Awalnya minta harga berapa Minta dulu yang harga gak masuk logika? 6 miliar. Turun jadi 5 miliar. Akhirnya kebeli dengan harga Kebeli dengan harga 2,6 miliar. Tuh. Itu pun boleh cicil. dicicil. Alhamdulillah. Dahsyatnya tuh ilmu memek. Iya. Makanya gue kemarin, boleh gak lihat bentuknya kayak gimana? Boleh Pak Haji, oval. Bodoh. Yang gue mau kan oval, gue gak mau yang kotak. Lanjut. Jadi ke kamar mandi, ucapkan atas ridho Allah SWT kan karomana yatim pimpinan Bapak Haji bin Suwondo pasti jadi milik. Oh, kamar Pasti mandinya. jadi. Tiap hari. Terserah di mana saja. Di mana dia kan aja, dia kalau lagi saja. mandi. Pas lagi mandi contoh atau di dapur lagi masak kan ada anak buahnya, gak enak dia kan. Kan tuh restoran, Restoran. rumah makan. Jadi Di nyari Jakarta tempat Barat. di lantai 3 dia biar nggak tahuan orang. Tapi Dia kalau belum privat loh bos, belum. Hanya meraktekin dari YouTube. Nonton YouTube. Lanjut, lanjut. jadi milik dia bayarnya suka-suka. Suka-suka. Jadi ya pas punya uang ya sudah. Yang penting ibu yang beli, Amin, amin pasti. ambil terserah. Ada uang berapa sekarang? Malah bingung. Gimana Pak sih? Ya udah orang-orangnya maunya begitu.
punya uang bayar, angsur punya uang dapat dari mana bayar, begitu. Harus hutang wajib nggak usah, ngajukan ke bank nggak usah, gitu. Kalau sudah Allah berkehendak, Ada ayatnya, kun fayakun, coba ayatnya. jadi itu yang harus kita yakini. Apa bisa ya? Surat saya Yasin, coba ajarin. Wa idza arada syai'an ayakun alakun fayakun. Inna amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah sudah berkehendak untuk rumah yang 1000 meter yang Bapak Ibu kehendaki jadi milik, Allah mudah bagi Allah. Allah tinggal ucap kun, jadi, maka fayakun, jadilah milik Bapak Ibu. Semudah itu bos, kenapa kok kita bodohnya, lemahnya kita, kok nggak yakin gitu loh bos. Gue nih bos walaupun ngajar begini, gue ngajar duitnya emang ada 10 juta. Tapi mobil gue Robicon, Hummer, Alphard, Land Cruiser, Velfire. Kok gitu Pak Haji? Karena pede. Maksudnya si bos sama mbaknya, ya bisa gak ya tuh jadi milik kita? Kok nanyanya begitu? Kan nanyanya nggak ke sini karena kan Tuhan kita bukan ini. Ini kan tangan kanannya Tuhan. Kenapa nggak Tuhannya langsung? Terima kasih Allah. Allah udah kabulin, sekarang rumah itu dijadi milik saya. Dasarnya apa? Berprasangka baiklah kepadaku. Gue juga begitu bos, terima kasih Allah, terima kasih istri saya tercinta keluar visa furodahnya. Padahal bayarnya tanggal 28 Februari. Kenapa bisa keluar? Keluar mbak, berangkatnya tanggal berapa ya? 29 Mei kemarin Haji Furodah. Bersama Ivan Gunawan. Pas saya kesini 29 Mei. Iya. Jadi habis ngobrol mbaknya, saya malamnya langsung nganterin istri saya ke bandara bersama artis Surya, 23 artis yang pada berangkat pakai travelnya Maktur. Orang lain mah nggak keluar, visa Furodahnya istri saya bersama anak saya yang dokter Fauji keluar. Makanya kata istri saya gini, "Pak, banyak loh yang nggak keluar," katanya. Kenapa? Yang emang nggak keluar, tapi kita keluar. Papa tuh terlalu pede. Pede, gue bilang pasti keluar, pasti keluar, pasti keluar. Keluar bos, yang lain nggak keluar. Ruben Onsu nggak keluar, padahal dia udah pamitan sama keluarga, nggak keluar. Bini gue keluar bos. Di mana-mana kan rata-rata bayarnya ada yang Januari, bini gue bayar akhir Februari. Maret lah, Maret awal. Pelunasannya Maret. Sama kayak kemarin juga Pak Haji, kata istri. Kapan kita beripat lagi, udah tenang, nggak usah pinjam lagi lah. Nah, iya. Setuju. Begitu dia ngasih nenen, alhamdulillah banyak 18 juta. Nah, Saya yakin, terus saya bilang pokoknya ya kita harus terus. Maksudnya saya kan bukan apa ya Pak Haji, dari itu memang saya sedekah tuh udah memang harus Rutin, gitu. iya, rutin. bos. Dan yakin. Oke lah bini lo sayang banget sama lo. Dia ngasih nenen lo. Apa neneknya dia copot? Enggak bos, masih utuh. Tapi kan yang penting duit ada. Begitu apa ya namanya? Begitu adilnya Allah, kita bersedekah bukannya kita berkurang malah bertambah. Tuh gue setuju. Sekarang kita mau sedekah duit belum ada. Kenapa nggak kita muliain suami kita? Nah, kita muliain. Ayah wajib nenen ya, iya. Bener ya, iya. Sambil dinikmatin ya ayah, jangan buru-buru ya, iya. Gitu. Ya gimana aja, cerita aja. Kalau dia marah, tetap aja saya baik aja ya. Saya ini. Tapi mau? Mau. Alhamdulillah. Kan ingat Ibu Pak Haji Apa? harus ingat Ibu Pak Haji harus banyak nenen gitu kan. Iya. Kayaknya suaminya cuma minta. Betul Pak. Aduh. Pokoknya gue mau bos. Menit demi menit, jam demi jam, hari tiap hari. Bikin romantis. Kenapa? Kalau lu romantis, yang nikmatin adalah putri tercinta kita.
Jadi nanti bisa liburan ke Eropa, bisa liburan ke Amerika, bisa liburan ke Asia, bisa umroh bareng, nanti ujung-ujungnya berangkat haji bareng, tawaf bareng, sa'i bareng. Gitu, tapi gue maunya ONH plus, gue maunya yang plus. Kenapa? Karena ibadah gue plus. Kalau orang tahajud jam 3:30, gue kan tahajudnya gak jam 3:30, gue mesti plus dong. Kalau orang baca Quran kan gak 12 juz, kalau gue 12 juz harus plus. Kalau orang sholat tobat sekali seumur hidup, kalau gue kan tiap hari, gue mesti plus. Akhirnya Allah dengerin, akhirnya kita semua serba plus. Naik pesawatnya bisnis. Jadi bini gue nih haji, naik pesawatnya bisnis, bukan ekonomi. Jadi eksklusif. Anak gue juga begitu, makanya kata anak gue, papa sempurna ya pak. Gue setuju itu. Karena apa? Karena ibadahnya mama sempurna. Mama tiap hari baca Quran khatam. Jadi bini gue tiap hari khatam bos, baca Qurannya bini gue. Nah ibu pelan-pelan aja, dari sejus 2 juz. Bos pelan-pelan aja. Kalau bini gue kan memang udah terlatih dia, karena udah lalu bertahap. Jadi nggak apa-apa Haji, istri tobat saya hatam gitu. Artinya saya menghatam Al-Quran, istri sholat tobat gitu. Istri sholat tobat bos. Saya khatamin Al-Quran terus. Bos, mesti dua-duanya nih, maaf ya. Nanti kalau bos meninggal, nih amit amit jangan sampai. Lo tanya bini lo, mau gak ibu ikut dikubur bareng sama suami? Jawab lo. Tuh, ini pengakuan masih hidup lo bos. Lo meninggal, bini lo cuman nganterin doang ke kuburan. Gak mau dia ikut dikubur. Jadi temen lo dikubur siapa ya? Baca Quran dan sholat tobat. Jadi lo mesti baca Quran sendiri, sholat tobat sendiri. Gak boleh, Pak Haji, bini gue katam Quran, guenya sholat tobat. Gak boleh, lo mesti ngerjain, bini lo ngerjain. Maksudnya gini, ngerjain tapi kalau aku tuh pagi kan nambah cepat dari ini, tapi ngaji tetap, tapi boleh sampai 12 juz nggak apa-apa, makanya latihan kan tadi diajarin tartilnya. Ya itu gitu, semua dilakukan tapi nggak sehari itu 12 juz. Nggak apa-apa, tapi paksain menuju sana. Ya kalau ayahnya kan lebih cepat dari ya nggak apa-apa. Terakhir, gua mau yang ada di kertas itu, yang 12, yang 18, jangan ada di hati si bos sama istri tercinta paling lama sebulan. Amin. Kalau lebih dari sebulan gua gak mau. Kenapa? Lah kapan lu mau cair 10 miliar? Siapa Haji? Godanya anak. Godanya emang Lawan. Iya betul. Godanya anak, lawan. Gede jengkel apa gede hajat, lawan. Godaannya. Jadi karena dia saking pengen tanggung jawab Pak Haji, karena suaminya bapaknya nggak mau tanggung jawab. Jadi saya harus kerja gitu. Maka suruh anak suruh kerja. Ibu mama kerja dong katanya. Biar saya bisa kuliah gitu. Padahal gaji saya udah cukup Pak Haji. Cukup. Udah cukup. Bos. Biaya kuliah sama biaya kos tuh udah cukup Pak. Bos, Untuk yang nomor 3. Abdurrahman bin Auf dengan dia ngamalin baca Quran khatam, Pak Nur Rohman, apa penulis buku Mahani Tradisi siapa? Nasrullah, Pak Nasrullah, dia dengan sholat tobat 57 kali, kok bisa cair 21 M? Kalau kita mesti kerja lagi, kan udah cukup dulu dagang, katanya ibu pernah dagang. Kan udah cukup loh karir dari umur 20 tahun sekian, udah cukup. Kenapa itu dilakukan lagi? Yang belum dong. Apa tuh? Baca Quran gue belum pernah. 12 juz. Kenapa nggak itu yang gue kejar? Kalau kerja kan gue udah pernah. Kalau dagang gue udah pernah. Multi level marketing gue udah pernah. Nggak juga gue sukses. Kenapa gue nggak meraktekin yang belum gue pernah? Apa tuh? Baca Quran. Yang gue belum pernah bangun jam 00. Senyum, mandi pagi tahajud. Yang belum pernah sholat taubat. Contohnya ada Abdurrahman bin Auf, ada contohnya sebagai penyemangat gue. Pak Nasrullah ada tuh penyemangat gue. Ini kan enggak,
Apa saya ikut multi level marketing? Emang ada orang ikut multi level marketing kaya raya tajam melintir? Nggak ada. Yang ada pemiliknya. Downline-nya sekedar rumah. Buat apa? Sekedar mobil gue nggak mau. Buat apa? Orang itu nanti pasti gue milikin kok. Karena apa? Karena kan gurunya mobilnya 23 di rumah. Di RDA beda loh. Lo hitung di RDA mobilnya. Lo ngitungnya dulu sekarang. Siap. Sapinya lo hitung. Kudanya lo hitung. Kerbaunya lo hitung. Kok bisa Pak Haji? Ya karena kita dawamin ilmunya Allah. Iya Pak Haji. Siap Pak Haji. Jadi jangan Pak Haji apa saya mesti dagang ya? Kan kita udah pernah dagang. Begini-gini juga. Apa gue ikut multi level marketing ya? Kan kita udah pernah ikut multi level marketing. Begini-gini juga. Kenapa kita nggak meraktekin yang belum pernah kita praktekin? Apa tuh? Baca Quran. Bangun jam 00. Senyum, mandi, pagi, tahajud. Sholat tobat. Sebulan ya. Siap Pak Haji. Harus cair 10 M ya. Amin amin. Amin. Pasti. Oke? Siap Pak Haji. Sip. Sampai ketemu. Pak Haji. 10 miliar. Pasti. Sayang sama suami ya. Sayang sama istri tercinta ya. Sayang ya sama ayah ya, sama mama ya. Kelop ya. Ya. Iya dong, paksain. Haji Marco nggak kehitung kali privat. Kehitung nggak privat? Nggak itu. Oh. Makasih banyak. Alhamdulillah ya, makasih. Kabul ya. Iya, iya. Mot wajib ya. Mot wajib ya. Ya, oke. Bos, pesan makanan dulu, Bos.